Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial yang berbahagia, yang dicintai Allah, disayangi Allah. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali, kita niatkan ibadah kepada Allah, semoga dicatat sebagai amal soleh, amal baik, mendapatkan pahala yang besar. Kedua kalinya sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah di media sosial yang berbahagia, yang dicintai Allah, disayangi Allah. Pada pertemuan yang kemarin, ceramah umum tentang ciri-ciri orang masuk neraka, sekarang akan saya sampaikan ciri-ciri orang masuk surga. Kemarin saya sampaikan orang yang masuk surga cirinya itu melaksanakan rukun Islam, ya. Rukun Islam itu dilaksanakan. Rukun Islam ada berapa? 5. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah berjanji, bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita harus melaksanakan rukun yang kedua dan sampai kelima. Rukun yang kedua, sholat. Mendirikan, melaksanakan sholat harus wajib. Pada tanggal 11 Maret 2021 kemarin ada peringatan Isra dan Mi'raj. Itu merupakan rukun Islam yang kedua, yaitu melaksanakan, mendirikan, mengerjakan sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan lupa 5 waktu. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat yang sekarang kita laksanakan. Maka kalau ngaku Islam, kemudian dia minta sumbangan-sumbangan, minta apa saja, kemudian dia ditanya tentang rukun Islam, dia tidak bisa menjawab, maka sebenarnya dia bukan orang Islam. Orang Islam itu melaksanakan sholat, mendirikan sholat, tahu rukun Islam, tahu rukun iman, ya. Maka kita harus mengetahui dan banyak belajar tentang rukun iman, rukun Islam. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah, Nabi dan Rasul. Kita imani ada 25 Rasul, utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir itu bukut, kiamat. Yang keenam adalah iman kepada takdir Allah. Takdir Allah ada 2, takdir baik dan buruk, ya. Maka kita harus mengetahui itu, ya. Takdir baik buruk, qada qadar, ya. Takdir itu ada yang menurut takaran, bisa dirubah,
Kemudian ada ketetapan tidak bisa dirubah. Kalau kita lahir ke dunia ini laki-laki, ya harus jadi laki-laki jantan. Jangan menjadi wanita waria. Maka itu merubah takdir Allah. Tidak boleh, dosa besar. Ya. Kalau dia laki-laki harus laki-laki. Kalau dia perempuan atau wanita, tetap wanita atau perempuan harus, ya, tetap takdirnya sebagai wanita atau perempuan. Kalau dia lesbi, dosa besar, dosa besar. Walaupun keadaan, situasi, kondisi kehidupannya merubahnya, psikologinya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, itu kehidupannya, tetapi tetap harus berfungsi, laki-laki harus tetap jadi laki-laki, harus mempunyai belajar kembali ke laki-laki, bergaul dengan laki-laki. Kalau perempuan ya harus kembali ke perempuan atau wanita, bergaul dengan wanita atau perempuan, biar psikologinya sesuai dengan takdirnya, alat kelaminnya itu. Jamaah yang di sini, jamaah di media sosial, maka rukun iman, rukun Islam kita tahu, maka itulah sebenarnya cirinya ilmu untuk masuk surga. Jadi rukun Islam harus dilaksanakan. Kemudian tidak pernah iri, dengki, sombong, riya, hasud, marah, ghibah, apalagi memfitnah. Tidak boleh memfitnah, ya. Kemudian yang keempat, menerima apa adanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki diterima dengan rasa syukur. Rezeki satu hari berapapun, kalau dia bekerja keras, bekerja cerdas, rezekinya segitu ya wes diterima apa adanya. Mungkin itu yang terbaik. Jangan tidak terima. Dia dapat rezeki banyak, saya tidak dapat, tidak boleh. Diterima apa adanya. Memang itu adalah kehendak Allah. Sudah berusaha keras, berusaha cerdas, tetap rezekinya segitu ya wes diterima. Memang itu yang terbaik. Maka ciri orang masuk surga itu menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah, tetapi tetap berusaha terus merubah hidupnya lebih baik, ya. Kemudian yang kelima, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melakukan kebajikan-kebajikan, ya, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Maka belajarlah tentang dalil-dalil yang ada. Yang keenam, ciri orang masuk surga sabar menghadapi cobaan hidup apa saja, senang, susah, gembira, sulit, ya, semuanya dihadapi dengan sabar, tabah. Mendapatkan rezeki banyak, maka bersyukur dengan sabar. Jangan menggunakan rezeki dengan seenak-enaknya, foya-foya, enak-enakan, ya, euforia, seneng-senengan. Tidak boleh. Mabuk-mabukan, dapat uang banyak, proyeknya dapat tembus berapa miliar, mabuk-mabukan, tidak boleh, ya. Itu artinya dia tidak sabar dengan rezeki yang banyak. Kemudian harus sabar juga dapat rezeki sempit, tidak punya uang. Jangan korupsi, jangan maling, jangan nyopet, jangan nyopet, ya. Jangan ngutil dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang mendapatkan uang yang secara tidak kerja keras itu, maka tidak sabar dia. Kalau seperti itu dia masuk neraka. Kalau sabar menghadapi senang susah, dia akan masuk surga. Cirinya orang masuk surga, ya. Yang penting dia beriman, sholat 5 waktu dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian yang ketujuh, ciri orang masuk surga selalu membantu orang lain yang kekurangan, tapi tidak ikut campur urusan orang. Jadi kalau membantu ya membantu saja, jangan urusan-urusan yang kita tidak ingin tahu atau
tidak boleh mengetahui, jangan ikut-ikutan. Urusannya keluarganya tidak boleh ikut-ikutan. Kita hanya membantu kekurangannya apa, ya. Makanya kebanyakan kita itu salah tangkap, salah tafsir. Kalau membantu kuwabeh pengen roh, tidak boleh. Ada sesuatu privasi tidak boleh diketahui. Itu tidak boleh mengetahui hal-hal yang kita tidak perlu tahu, ya. Makanya jadi orang yang masuk surga cirinya itu membantu orang tapi tidak perlu tahu urusan-urusan yang bukan urusan kita, ya. Kita hanya membantu saja. Kalau mereka minta bantuan kita bantu, urusannya apa? Kita membantu apa kemampuan kita. Jangan sampai kita tidak atau bukan urusannya kita ngurusi, nggak boleh, ya. Kemudian yang kedelapan, berjuang, memperjuangkan agama Allah sesuai kemampuan, ya. Jadi memperjuangkan apa yang diperintahkan oleh Allah, tabligh, menyampaikan, berdakwah. Saya ini termasuk juga berjuang mendakwai para jamaah di sini maupun di media sosial. Saya berjuang ini. Islam harus bersatu. Islam harus pandai. Indonesia harus merebut kekuatan, kekuasaan, kekayaan di Islam ini. Kita harus merebut kekuatan itu milik Islam, ya. Bersatu. Tentang politik ya harus bersatu, tentang ekonomi harus bersatu, tentang budaya harus bersatu. Jangan pecah-pecah, beda paham pecah, jangan. Islam harus bersatu, ya. Wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Kalau berpecah belah bisa hancur Islam, ya. Bisa dilihat di dalam Al-Quran banyak sekali tentang orang-orang yang masuk surga, ya. Al-Baqarah ayat 35 dan 19. Ini Adam ini sebenarnya masuk surga, penduduk surga. Al-Baqarah 214. Kita jangan mengira masuk surga itu gratisan, tidak, tapi harus dicoba dulu. Nabi Adam saja dicoba di surga aja sudah merasakan surga, dicoba jangan mendekati pohon itu, namanya pohon kuldi itu tetap cobaannya tidak mampu, dia diturunkan ke bumi. Kita sebagai manusia di bumi harus masuk surga lagi, kita tempatnya di surga. Cobaan-cobaan yang ada kita lakukan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Cobaannya apa saja? Orang dulu itu dicoba oleh Allah kemelaratan, kemudian penderitaan, diguncang berbagai cobaan-cobaan. Itu mereka mampu menghadapi. Kita harus mampu menghadapi, ya. Jangan sampai tidak mampu. Ada manusia zaman dulu juga tidak mampu, ada. Maka kita belajar dari orang-orang dulu yang mendapat cobaan yang mampu. Dulu kita orang-orang dulu mampu, kita masa kita nggak mampu. Berusaha keras untuk mampu untuk apa? Menerima cobaan-cobaan Allah, ya. Apa saja. Kemudian Al-Quran surat An-Nisa ayat 57, 122, Ibrahim ayat 23. Orang-orang yang masuk surga itu orang beriman dan berbuat baik. An-Nisa 175, orang berpegang teguh, orang beriman pada Allah, diberi rahmat Allah dan masuk surga. Berpegang teguh kepada Islam. Jangan gara-gara melarat, miskin, terus beralih agama, jangan, ya. Kita harus Islam, ya Islam. Kalau bekerja, ya bekerja keras, cerdas, insya Allah dapat rezeki, ya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 12, orang yang sholat, zakat, beriman pada Rasul, kemudian dibantu, ya, itu sebenarnya dia membantu atau meminjamkan kepada Allah. Jadi Allah itu dibantu pinjaman. Sebenarnya dia sholat, zakat, seperti berdagang. Maka nanti bantuannya itu di akhirat pada hari kiamat ganti Allah akan membantu kita memasukkan surga. Oh, itu hambaku, itu menurut Nabi Muhammad, hambanya umatnya Nabi Muhammad masuk surga, ya. Moga-moga kita masuk
surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau menanyakan ciri orang masuk surga, masuk neraka, silakan. Dipersilahkan. Manusia tinggal milih. Ini saya hanya nyampaikan. Masuk surga itu begini caranya, cirinya. Untuk orang-orang masuk neraka begini. Tapi yang jelas masuk neraka surga ini cirinya ada di dalil Al-Quran maupun hadis-hadis, bisa dipelajari. Kemudian kalau ada orang ya kelihatannya dia cirinya masuk neraka, tetapi akhir hidupnya bisa masuk surga. Karena apa? Dia mau merubah, berbuat yang mencirikan dia masuk surga. Masuk surga juga begitu. Sepertinya dia itu berbuat baik dan sebagainya, cirinya orang masuk surga. Tapi akhir hayatnya kalau dia melaksanakan seperti yang saya jelaskan, yaitu cirinya masuk neraka, dia bisa masuk neraka ya. Jadi apa yang terjadi kita tidak tahu. Yang terpenting kita berusaha mencirikan menjadi penghuni surga nanti, surga dunia dan akhirat ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Mungkin itu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.